Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamin nabiyyin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, ya ma'syaral muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dumateng samudayanipun para jamaah pangaosan ingkang mapan wonten ing Masjid Al-Alimun, para ibu, para bapak, adik-adik yang soleh dan solehah. Mugi kita sedaya pinaringan rahmat barokah saha maunah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kawitanipun atur monggo lan sumangga kita sedaya tansah ngaturaken rasa syukur dumateng ngarsanipun Allah. Allah punika Gusti kita ingkang maha agung lan maha kuwas. Gusti kita ingkang maha welas lan asih. Sarta Gusti kita ingkang maha adil lan wicaksana. Kita alhamdulillah ing dalu ingkang sae punika pinaringan nikmatuddin arupi iman lan Islam. Ugi pinaringan nikmatud dunya arupi rasa aman, kesehatan lan dipun gampilaken wonten ing urusan sandang pangan lan papan. Panyuwunan kita inggih namung setunggal, mugi-mugi sedaya kala wau pinangka wasilah para jamaah supados kita sedaya dados hambanipun Allah ingkang taat, hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah purun takarrub nyelak dhateng ngarsanipun Allah kanthi nglaksanakaken ibadah-ibadah ingkang sampun dipun dawuhaken dhateng kita sedaya. Dan mugi-mugi kados dene Allah ngempalaken kita wonten ing alam donya dalu punika kahananipun sae. Kita dipun kempalaken malih wonten ing alam sanes, alam ingkang abadi, alam akhirat wonten ing jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat lan salam boten katalumben monggo ugi tansah kita sampaiaken lan sanjungaken dumateng nabi kita, panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi pitedah dhateng kita agami ingkang sae, agami ingkang paling dipun ridhoi dening Allah inggih menika agami Islam. Monggo lan sumangga para jamaah salebeting kita tasih diparingi wekdal gesang kalian Allah tunggu wekdal punika kita sareng-sareng mlebet wonten ing agami Islam kanthi kafah neninjih totalitas sepenuhnya. Tegesipun napa-napa dawuh syariat yang kita rasa mudah ataupun kita rasa sulit tetap kita kerjakan, karena itulah nanti menjadikan kita muslim kafah, muslim yang sempurna insyaallah.
Lan mugi-mugi ikhtiar kita, usaha kita nderek pitaihipun Nabi, amalaken sunnahipun, lan kita tumut andil ngajaraken dakwahaken sunah kalawau dhateng sederek sanes pinangka wasilah benjang kita angsal syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ingkang tansah dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kita ngelajenaken sinau sesarengan kanthi panduan kitab Shahih Targhib wa Tarhib. Inggih punika kitab ingkang isinipun hadis-hadis Nabi ingkang sahih kemawon insyaallah. Isinipun babagan motivasi lan ancaman. Gesang kita betahaken kalih perkawis niki para jamaah. Motivasi, ajakan, anjuran sehingga kita saged semangat ibadah. Lan kita ugi samangke saged istiqomah ibadah. Hidup kita juga membutuhkan ancaman peringatan para jamaah supados kita sedaya tidak meremehkan, menyepelekan urusan dosa dan juga maksiat yang meskipun itu seringnya disenangi oleh manusia. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajari kita setunggal donga sae sanget punika. Puninipun Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan hambamu ini mencintai keimanan dan jadikan iman itu penghias hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikan hambamu ini pribadi yang membenci, tidak suka, jijik terhadap perkara-perkara kekufuran, kefasikan, dan juga kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami ini orang-orang yang lurus, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Saya napa mboten dungane para jamaah? Dihafalaken kinten sanggup napa mboten? PR nggih, nggo pertemuan. Pertemuan besok prei Ramadan. Nggih saged dipun browsing wonten ing lewat HP donga kala wau. Napa menika doa minta penghias hati, minta hiasan hati, yaitu dengan keimanan. Kita masih berada di hadis motivasi tentang ikhlas dan juga menghadirkan niat yang baik dalam kehidupan. Hadisipun wonten kathah. Alhamdulillah di beberapa pertemuan kita sudah sampai pada hadis yang ke-12. Ini saya yakinnya 12. Umpami sampun ternyata sudah kemarin soalnya nggih pun kula orek-orek niki. Maka sebagai pengulang tikror kepemut, kalau ternyata belum dibahas nggih sebagai tema yang baru. Hadisnya berbunyi dari Anas bin Malik. Ia berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi. Lalu beliau bersabda, Inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'aban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhru. Yang artinya sesungguhnya ada sekelompok orang di belakang kita di Madinah, di mana kita tidak melewati celah-celah di gunung dan tidak pula lembah kecuali mereka bersama kita. Oh aneh niki, wonge keri ora melu kalian Nabi dianggap bersama kita yang berangkat.
mereka terhalangi oleh uzur, enten alangane mboten saged tindak. Hadis yang semisal diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud. Nabi bersabda, laqad taraktum bil madinati aqwaman masirtum masiran wala anfaqtum min nafaqah wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yaquluna ma'ana wa hum bil madinah. Faqala habasahumul maradu. Yang artinya, sungguh kalian telah meninggalkan di Madinah suatu kaum di mana kalian tidak menempuh suatu jalan, tidak menafkahkan suatu nafkah yang tidak melewati lembah kecuali mereka bersama kalian. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka bersama kami sementara mereka di Madinah? Nabi menjawab, mereka terhalang sakit. Para ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan tentang perilaku para sahabat Nabi yang sangat setia, sangat taat kepada Nabi. Karena mereka sudah beriman, menyerahkan sepenuhnya dirinya, jiwa dan raganya kepada Nabi. Untuk diberi perintah melakukan amal apapun siap. Wonten ing mriki dipun sebataken amalanipun menika napa? Jihad fisabilillah. Pergi ke medan perang memerangi orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Islam. Merelakan jiwanya, hartanya. Nah, tentunipun wonten ing amal jihad para jamaah. Tidak semuanya harus berangkat. Tidak semuanya harus menjadi pasukan perang. Ada yang tidak dimasukkan, di antaranya wanita, anak-anak, dan juga orang-orang tua. Mereka tidak diikutkan dalam peperangan. Karena memang bukan menjadi pasukan perang. Tapi ten mriki dipun sebataken ada orang yang aslinya dia itu pasukan perang, yang harus berangkat bersama yang lainnya, tapi dia tidak berangkat. Sebabnya apa? Enek uzur. Karena uzur ada halangan, di antaranya sakit. Karena sakit, tidak ikut berangkat perang. Atau halangan lain, orang tuanya kritis, sehingga dia harus merawat. Atau uzur-uzur yang lain. Maka bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk orang seperti ini tetap angsal jatah ganjarane saka amal ibadah jihad kalau. Niki welase Allah Subhanahu wa taala datang kita para jamaah. Jadi kita ini ketika sudah melazimi amal kebaikan, salat umpamine para jamaah. Maca Quran, salate nggih tambahi sing sunah-sunah, nafilah-nafilah, tahajud ya rutin, duhane rutin, maca Quran rutin. Sempatkan ya sedekah pagi, sedekah subuh. Atau punya agenda ya silaturahmi. Tapi pada suatu keadaan tidak bisa mengerjakan itu. Ranten apa? Sakit, ranten repot. Maka orang tersebut meskipun tidak bisa mengerjakan tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya apa? Soalnya tiang kalau wau mesti duwe niat. Punya niat. Seandainya aku tidak sakit, saya akan berangkat. Seandainya saya nggak repot, saya akan berangkat. Begitu juga mungkin di majelis kita ini, Bapak Ibu sekalian, monggo ditingali kiwa tengene, mbok menawi enten rencange sing ora ketok. Biasanya nggih teko terus, tapi dalu punika mboten hadir. Pun ngabari awakku ora penak.
Lah kok iso ora penak dikapake? Sakit. Aku enek tamu penting. Aku safar keluar kota, duwe putu anyar. Duwe tambah putu misalnya, anaknya yang ada di luar kota. Tidak bisa hadir di pengajian kita. Maka beliau meskipun tidak hadir di tengah-tengah kita, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saka napa? Sepindah malih saka niat. Nek aku ora repot, aku mangkat. Nek aku ora lara, aku mangkat. Inilah Masya Allah. Welasipun Allah datang kita, hambanipun ingkang gadai sifat lemah para jamaah. Kita niku mboten sehat terus. Kalau nggih sakit. Kita niku mboten longgar terus. Kalau ya repot-repot banget. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala punya perhitungan sendiri, hambaku itu ya. Seandainya tidak ada halangan, pasti dia melakukan kebaikan. Tapi karena ini ada halangan, dia tidak bisa melakukan kebaikan. Tapi tetap aku hitung, aku berikan pahala kebaikan. Yang sing biasane sholat jamaah ning masjid, karena sakit tidak bisa jamaah. Maka meskipun sholatnya di rumah, pahalanya diberikan pahala orang yang sholat berjamaah. Kita sedaya gadai rutinitas ba'da maghrib mesti maca Quran. Ba'da maghrib mesti maca Quran. Ra ketang mung sak rukuk, ra ketang mung 2 halaman, ra ketang mung setengah juz utawi sak juz mboten ra ketang nggih para jamaah niku pun akeh banget. Tapi karena untune kumat nggih dienggo obah napa menika sakit, maka ya wis napa menika mandeg maca Quran bar maghrib. Maka yang sudah punya rutinitas kebaikan seperti itu tertunda gara-gara ada halangan, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapa napa? Sapa niate. Nek untune ora kumat genah maca Quran. Nek ora repot genah duha, genah mangkat pengajian dan seterusnya dan seterusnya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam babakan punika nyukani penjelasan linangkung cetha saking hadis ngandikanipun idza maridul abdu al muslimu aw safar kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau ada seorang hamba muslim itu sakit atau sedang bepergian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mencatat amal kebaikan yang biasa dia kerjakan saat sedang sehat ataupun saat di rumah dia tidak bepergian. Tidak dikerjakan ya karena ada alangan-alangan tadi. Masya Allah niki tabungan amal kesaenan kita ngertosi babakan punika insyaallah saya dangu nggih saya tambah nggih para jamaah nggih. Mboten saya sudo. Tapi syaratnya kita sedaya duwe rutinitas kalau mau. Amal soleh niku pun diturutinke. Salate rutin aja. Nggih pengajiane rutin aja. Mila nek pas enek alangan dianggap ora alangan. Ora teko dianggap teko. Syaratnya napa kalau wau? Ajet. Dheweke rutin nindakake amal kesaenan kalau wau. Niki kangge motivasi kita sedaya para jamaah nggih. Kita ndak usah khawatir ketika terhalang dari melakukan kebaikan yang sudah jadi rutinitas kita. Tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis salajengipun dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yub'atsun nasu ala niyatihim, yang artinya manusia besok di hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing, sesuai dengan kerentek
kerentek hati mau mengerjakan kebaikan yang ada pada hati mereka. Wonten ing riwayat sanes yuhsyarun nasu, dikumpulkan di hari kiamat. Jadi ada redaksi ingkang nyebataken dibangkitkan, ada yang menyebutkan dikumpulkan. Niku sami-sami peristiwa di akhirat. Terus semua kita itu nanti akan mengalami peristiwa ini para jamaah, yaitu berpindah alam kehidupan kita dari alam dunia menuju alam akhirat. Ingkang dipun awali pintu gerbangipun apa? Al maut, kematian. Kematian itu pintu gerbang menuju kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Setelah orang meninggal dunia, berpindah alam menuju alam barzah. Setelah alam barzah, terjadi hari kiamat. Mengke enten peristiwa naminipun pengumpulan kebangkitan manusia yang tadinya telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mati dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, dari yang pertama kali manusia diciptakan sampai yang terakhir kali diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan untuk dikumpulkan ten pundi? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Napa niku padang mahsyar? Nggih punika sa'idun laisa fihi syai'. Tempat terbuka yang tidak ada apa-apa di sana. Mboten enten wit-witan, mboten enten omah. Pokoknya mung lapangan terbuka ngoten. Utawi alun-alun. Niku alun-alun paling gede kangge ngumpulke sedaya manusia. Keadaannya tiga kita sedaya. Semuanya. Orang beriman maupun orang kafir tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Sedaya. Keadaannya apa para jamaah? Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Ya ampun, kita terus sembayang ke wah, enak no, enak no, raklamben, enak pripun, ya. Lirik sana, lirik sini, al amru a'dhamu min dzalik para jamaah sedaya. Urusannya lebih berat daripada sekedar lirik kanan, lirik kiri. Maksudnya apa? Tiang niku disibukkan ngurus nasibe dewi-dewi. Ora bakal kober ngelirik kiwa lan ngelirik tengen. Nasibnya nanti di perjalanan berikutnya gimana? Perjalanan berikutnya gimana? Nah, wonten ing padang mahsyar niki ada peristiwa napa para jamaah? Pembagian catatan amal. Pembagian rapot amal ketika kita di dunia. Yang dicatat di situ tidak hanya amal yang nampak, tetapi amal yang tidak nampak pun dicatat. Amal ingkang nampak, amal lisan, amal anggota badan, ya jelas ya salat kita, nggih. Salat kita, napa maca Quran kita, sedekah kita, termasuk catatan amal kemaksiatan. Sing ketok-ketok niku dicatat. Demikian juga yang tidak nampak pun dicatat di situ. Sing mboten ketok niku napa? Nggih niki sing dimaksud niat-niat itu. Jadi dulu kita di dunia itu pernah berniat nopo? Kok dereng kelakon niku pun dicatat dados ganjaran setunggal. Aku sampe nek masjid kae direnovasi, insyaallah aku yo arep melu urun. Oh mpun niat. Aku besok mau ikut kegiatan pengajian. Aku besok mau menghatamkan Al-Quran dalam seminggu misalnya. Pokoknya niat kesainan. Meskipun dereng kalaksanan para jamaah niku sampun dipun tulis dadi amal kesainan setunggal. Satu amal kebaikan.
Kalau dilaksanakan, diniati terus dilampahi kelakon, nah, nanti dilipatkan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Insya Allah mungkin konten hadis itu. Nah, niat niku termasuk amal soleh, amal hati. Jadi amal soleh niku enten sumbere saka ati, dari hati kita. Ada amal soleh sumbernya dari lesan yang berbuat, wirid dzikir, sholawat, baca Quran. Atau amal anggota badan secara keseluruhan niku jumlahe langkung kathah melih. Ya salat kita, ya sedekah kita, siam kita, silaturahmi kita, nggih, ngaos kita dan lain sebagainya. Itu nanti dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala wonten ing rapot kita piyambak. Sahingga wonten ing kondisi punika enten tiyang ingkang keweden. Enten tiyang ingkang keweden, enten tiyang ingkang lawane keweden napa para jamaah? Ono seneng nggih. Seneng, semangat, enten sing wedi, enten sing wani berarti nggih. Ada yang sedih, ada yang bahagia. Yang sedih sinten? Orang-orang kafir. Ingkang nalika ndelok catetan amale, wih, lah kok ketok kabeh, lah kok ditulis kabeh. Iku ndek ben ra nek sing ngerti lho. Nalika aku nglakoni iki ra nek sing ndelok, ra nek sing ngerti. Lah kok kecatet. Nggih, wong ra nek sing ngerti. Tapi malaikat ingkang dipun utus Allah nyatet sedaya amal sinten namanipun? Raqib lan Atid senantiasa mencatat. Amal yang tidak dilihat oleh orang lain itu. Termasuk apa? Ya, termasuk niat-niat yang tidak baik. Maka mereka kata, loh kok dicatat kabeh. Mila kesedihan tiang kafir punika dipun abadikan wonten ing Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 49. Surat Al-Kahfi ayat 49. Mungkin saged dipun pikir. Orang-orang kafir itu menika terheran-heran, la yughadiru shaghir mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Iki buku apa iki? Iki catatan apa iki kok kabeh ditulis? Sing cilik ditulis, sing gede ditulis, sing ketok ditulis, sing ora ketok ya ditulis. Mereka ketakutan. Sedangkan orang-orang beriman, nah mereka berbahagia, senang hati. Amal soleh sing ben ra nek sing delok. Nggih. Tak delik-delikke ternyata metu ning catatan. Termasuk juga niat-niat baik kita. Niat-niat baik kita yang belum sempat dilaksanakan itu ternyata juga muncul nanti di catatan rapot di hari kiamat. Alhamdulillah, moga kita sedaya ngatah-ngatai niat tumindak sae para. Senajan mungkin kita sedaya mirsani piyambak apa ya mungkin to aku iso. Contohnya umroh, contohnya haji. Nggih. Mungkin kadang-kadang kita sedaya niku pesimis wong kaya aku kok umroh haji kaya mungkin. Wong dina-dina mawon sih kurang-kurang ora kok bernyelengi, ora kok bernabung. Tapi tiyang ingkang penampilannya kurang mampu untuk melakukan ibadah tadi, niat untuk melakukan tadi apa dilarang para jamaah? Mboten dilarang. Penting niat sih. Justru dengan orang yang sudah memiliki niat niku para jamaah, Allah melihat kesungguhan hamba. Oh, masya Allah hambaku tadi itu punya niat, ya Allah. Paringono rezeki supados saged umroh. Paringono rezeki supados saged haji. Lah Allah Subhanahu wa taala ini nyukani rezeki napa wujude kudu duit. Mboten to. Rezeki kita saged umroh, rezeki kita saged haji niku mboten kudu kita terus ditibani duit sak karung saka langit.
Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati orang ghani, orang kaya, atau orang justru jadi pembimbing umrah, pembimbing haji. Tahu kalau kita itu bersungguh-sungguh, tahu kalau kita itu punya keinginan yang besar untuk melakukan ibadah tadi. Tergerak hatinya untuk atesin jenengan niku kaya wong pengen umrah lho. Nggih. Melu aku, masyaallah. Para jamaah mbok menawi ten gene YouTube niku nate mirsani midhangetaken pengajian Ustaz Adi Hidayat. Yang kula nggih gumun Ustaz Adi Hidayat iki usahane napa to kok iso ngumrohke napa tiyang niku. Kowe hafal Al-Qur'an? Alhamdulillah Ustaz, hafal Al-Qur'an. Insyaallah saya kasih hadiah umroh. Bapak Ibu masih ada? Alhamdulillah masih. Ajak sekalian Bapak Ibu umroh bersama saya. Masya Allah. Niku didelok Ustaz Adi itu usahane apa to? Bisnisnya apa to? Kok keremen ngekei hadiah tiang napa? Umroh. Kok banyak sering ngasih hadiah umroh dari mana? Nah, bisa jadi rezeki kita ya lewat seperti itu. Kebaikan orang lain. Yang penting napa kita sedaya munculkan niat kesaenan. Angger enten napa jenenge niku tawaran kebaikan ya bismillah. Ya aku niat bantu, niat mengerjakan, niat untuk ikut. Nggih. Kadang-kadang napa wonten ing grup-grup WA niki nggih. Napa donasi napa sing sanggup silahkan isi list nggih 1 2 3 niku ngisi sik dereng nyukani duit niku kadang-kadang nggih angsal nggih. Angsal. Monggo kesanggupannya ngisi sik. Tapi kemudian ternyata mendekati waktunya kok ada hajat yang lain, kebutuhan yang lain di-cancel. Tidak bisa. Niku umpama ngomong apik-apik karo panitia dimaklumi napa badan? Insyaallah dimaklumi. Selama memang hajatipun menika lebih penting daripada yang dia sanggupi tadi. Tidak apa-apa. Berarti dheweke sampun apa? Sampun niati kesaenan. Qadarullah hari hanya tidak bisa mengerjakan itu dihitung satu napa? Kebaikan. Apalagi kalau itu ya bisa dikerjakan. Ya, maka ini baru jamaah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala pentingnya selalu menghadirkan niat-niat kebaikan dalam kehidupan kita. Allah boten sari, Allah tansah mirsani napa ingkang wonten jero ati kita piyambak-piyambak. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa asyara bi asbu'ihi ila sadrihi wa a'malikum." Yang artinya sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada jasmani kalian, jasad kalian, fisik kalian, dan tidak pula melihat rupa-rupa kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat isi hati kalian dan juga amal perbuatan kalian. Hadis punika para jamaah ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala senada dengan ayat Allah ingkang kasebat wonten ing surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum, potongan ayatipun nggih. Diawali dari Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa. Ada yang warna kulitnya gelap, ada yang warna kulitnya remang-remang, ada warna kulitnya terang, ada yang postur tubuhnya tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting dan lain sebagainya. Tapi di penghujung ayat, inna akramakum indallahi
at-taqwa. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Hadis menika Bapak Ibu ingkang dipunmulyai Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih mementingkan hati hamba dan amal perbuatannya daripada napa istilahnya nggih nek HP niku casing. Hal-hal yang sifatnya napa lahiriah. Lahiriah niku harta yang banyak. Lahiriah niku jabatan yang tinggi. Lahiriah niku napa menika profesi yang mentereng dan lain sebagainya niku lahiriah. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu kedepankan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala gatosaken saestu napa? Hati dan juga amalan hamba. Yang diperhatikan Allah Subhanahu wa taala itu isi hati hamba, kebersihan hati hamba dari kotoran-kotoran dosa, dosa-dosa hati, iri, dengki, hasad, ghibah dan lain sebagainya, serta amal kebaikan hamba. Tanpa Allah Subhanahu wa taala itu mementingkan bahwa yang melakukan ini adalah orang kaya, yang melakukan ini adalah pejabat tinggi dan lain sebagainya. Sehingga disinilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Menilai kebaikan itu bukan dari hal-hal ingkang sifatipun apa lahiriah. Nek kesaenan niku ukuranipun perkara ingkang lahiriah. Berarti yang nanti duluan masuk surga adalah mereka orang-orang yang kaya. Yang nanti duluan masuk surga adalah nanti mereka orang yang pangkatnya tinggi. Yang duluan masuk surga nanti mereka yang napa menika yang terkenal. Mereka yang punya kelebihan-kelebihan dari sifat lahiriah, yang paling ganteng dhisik dhewe masuk surga, yang paling cantik dhisik dhewe masuk surga. Tapi ternyata ndak. Rumusnya Allah Subhanahu wa taala ndak seperti itu, para jemaah. Yang dimuliakannya adalah siapa yang hatinya paling bersih dan siapa yang amal perbuatannya, amal solehnya paling banyak, paling bagus, paling benar, meskipun dia itu orangnya biasa saja, meskipun orang secara penampilan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu kesempatan memerintahkan kepada para sahabat, Isma'u wa ati'u, kamu itu harus mendengar, kamu itu harus taat. Wa in istamaro alaikum abdun habasyi, sekalipun yang memimpin kamu itu adalah seorang budak yang berasal dari negeri Habasyah. Negeri Habasyah niku maksudipun dari bangsa Afrika sana. Yang jadi pemimpinmu itu napa menika kepribadiane, fisike, modele ngoten niku para jamaah. Kulitnya hitam, rambutnya keriting, hidungnya pesek. Tapi kalau dia itu orang yang memang layak untuk menjadi pemimpin, maka kamu tidak boleh napa menika tidak boleh menyelisihi. Kamu harus mendengar dan taat. Ini bukti bilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan ingkang naminipun kepemimpinan itu tidak hanya dari yang lahiriah, tetapi napa kafaah, kemampuan dia, kelayakan dia untuk napa menjadi pemimpin. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan justru menjadi pembela ketika ada sahabatipun ingkang secara fisik menika tidak unggul, tapi secara amal soleh lebih unggul, lebih dibela oleh Rasulullah SAW ketimbang sahabat lain yang fisiknya lebih kuat, lebih kekar, lebih besar, tetapi amal kebaikannya tidak lebih unggul. Ya menika nalika sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu niku setunggalipun wekdal tidak disebutkan di dalam riwayat apa maksudnya dia memanjat pohon. Lajeng napa menika betisipun
kakinya ini tersingkap, jubahnya terangkat sehingga betisnya kelihatan. Ketok pripun? Ketok cilike. Ketok cilike. Kemudian dilihat oleh sahabat Khalid bin Walid. Gitu sedaya ngertos. Khalid bin Walid itu sahabat Nabi ingkang fisikipun luar biasa, tinggi, besar, kekar. Enten Ibnu Mas'ud sing sikile ketok cilik niku nek cara kita nggih, kuwi sikil apa biting ngoten. Kuwi sikil apa? Apa biting kuwi? Kok cilik men. Diremehkan secara apa? Secara fisik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menegur sahabat Khalid bin Walid, la tasubbu ashabi. Kamu jangan menghina sahabatku meskipun fisiknya kayak gitu, tidak seperti kamu. Sungguh seandainya sebelah kaki Ibnu Mas'ud ini ditimbang, maka ia lebih berat daripada gunung Uhud. Itu perumpamaan maksudipun, kakinya Ibnu Mas'ud itu amal solehnya lebih banyak daripada kamu. Dari sisi apa? Dari sisi awal mula masuk Islam. Abdullah Ibnu Mas'ud itu lebih dulu masuk Islam daripada sahabat Khalid bin Walid. Jelas, semakin dulu masuk Islam para sahabat, amal solehnya pasti lebih banyak daripada yang terkemudian, yang belakangan masuk Islam. Maka kamu jangan meremehkan, kamu jangan menghina orang dari sisi fisiknya, tapi Masya Allah itu amalnya dalam Islam, ibadahnya, ganjarannya lebih banyak daripada kamu. Pramila, wonten hadis punika ngajari kita sedaya, kita ampun gadai sifat napa para jamaah sombong. Allah Subhanahu wa taala beri harta, beri pangkat, beri popularitas. Karena ternyata yang dipentingkan Allah bukan dari sisi itunya. Yang dipentingkan Allah adalah justru dari sisi bagaimana isi hatinya dan juga bagaimana amal solehnya. Faedah ingkang linangkung penting melih para jamaah, hadis punika ngajari kita wong iman ojo duweni rasa minder. Orang beriman tidak boleh berkecil hati, minder. Wala takhafu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan takut, jangan sedih. Kamu itu tetap lebih unggul selama kamu itu beriman. Kita mboten angsal minder. Dadi wong beriman, meskipun saya itu ya secara ekonomi di bawah, secara kepintaran mungkin IQ di bawah. Tapi kalau kita ini memiliki keimanan yang tinggi, memiliki amal soleh yang banyak, ternyata kondisi orang seperti itu lebih mulia daripada yang lainnya. Namun kita sudah minder, Pak. Kadang-kadang kita sudah niku ndelok napa menika tiyang ora Islam, tiyang kafir kok malah do luwih sugih tinimbang awake dhewe sing beriman. Nggih, tumpakane masyaallah kendaraan ngantek saking aluse ora muni mesine nggih. Saking empuke kursine niku ngliwati jeglongan niku mboten obah blas. Kula seumur hidup nate pisan nggih. Ngisi pengajian nggih mek ganti ustaz nggih. Qadarullah nggih tebih ten daerah Gunung Kidul mriku Projo. Itu biasanya ustaznya nggih dijemput. Jemput nganggo mobil apik niku. Melayu basus-basus enten napa menika jalan berlubang wis di napa terabas ngoten mawon. Soale ya mboten krasa nggih. Mboten krasa. Mboten kula sebutke mobile soale mungkin jenengan ndak tumbas nggih. Kula sebutke jeneng mobile. Nah niku para jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggih, beberapa hadis yang berisi motivasi, anjuran, dorongan agar kita ikhlas dalam beramal dan senantiasa menghadirkan niatan-niatan yang baik untuk melakukan amal soleh. Semoga yang kita bahas tadi kita bisa petik manfaatnya
dan ingkang linangkung penting malih kita saged ngamalaken wonten ing panggesaan kita sak dinten-dinten. Amin amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged kula kaji, ingkang leres saking ngarsanipun Allah, ingkang salah saking kula pribadi lan ibunipun setan. Tansah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.